ingin lebih tahu, akan lebih ingin maju. Halo, aku Ayu. Salam kenal. Makasih udah klik video ini. Oke, ngobrol bentar yuk, bentar aja. Oke, aku bakalan buat video menuju ke umur 21 tahun. Dan aku bakalan ngobrolin apa yang aku dapetin, pengalaman, dan juga keseharian. Oke, untuk video ini aku bakalan cerita tentang apa yang aku rasain akhir-akhir ini. Yang dimana teman-teman pernah gak sih kayak ngerasa hidup teman-teman itu cuma di sana-sana aja, lebih kepada ngestak. Jadi kita kayak nggak ada perubahan, nggak ada kemajuan, ngerasa kita nggak berkembang. Tapi sebenarnya kita udah lebih baik daripada tahun kemarin. Cuma kita ngerasa kurang. Ya namanya manusia ya, pasti selalu ngerasa kurang. Dan perasaan ini bener-bener jelek banget, negatif menurutku, karena aku jadi kepikiran terus, jadi nggak fokus dan nggak mempunyai pemikiran apa ya bilangnya ya, optimis, jadi pesimis malahan. Dan jujur ini sangat berpengaruh pada keseharian kita, termasuk aku. Dan apa sih? Kalau di aku pengaruhnya adalah aku ngerasa aku gagal, aku ngerasa aku nggak bisa maju. Dan jujur aku ngerasa pesimis untuk kedepannya. Gini, aku megang juga prinsip aku percaya sama jalan Tuhan. Maksudnya karena beberapa bulan lalu tuh sebelum aku kerja tuh aku selalu dibantuin sama Tuhan. Jadi melalui perantaran orang-orang baik, pilihan Tuhan bantu aku. Dan sampai saat ini, sampai aku dapat kerja, aku bisa belajar bahasa Inggris, aku bisa mempunyai relasi dan apapun itu, sampai saat ini aku sangat bersyukur. Tapi kembali lagi, namanya manusia selalu ngerasa kurang. Dan di sini posisinya ketika kita sudah mengetahui sesuatu, kita akan ingin lebih tahu, akan lebih ingin maju, lebih kepada kayak gini nih, aku kan udah kerja nih, nah sekarang mulai deh ngomongin gitu tentang kedepannya gimana gitu, gajinya ini cukup atau enggak gitu. Kalau dulu kan aku selalu kayak yang penting kerja, yang penting dapat uang, yang penting bisa makan, udah cukup. Tapi sekarang lebih kayak ngerencanain lah gitu, ngerencanain sesuatu, ngerencanain kayak aku perlu uang lebih untuk tabungan, untuk orang tuaku, untuk masa depanku, dan untuk apapun itu gitu. Dan perasaan itu benar-benar ngebuat aku kayak ngerasa aku tuh sebenarnya bisa gak sih nanti berkembang, bisa gak sih sukses, bisa gak sih berhasil. Dan ya itu menjengkelkan, mengesalkan. Tapi kembali lagi aku gak bisa nolak perasaan seperti ini. Karena apa? Karena mungkin ini prosesku, mungkin ini perjalananku gitu. Jujur umur 20-an itu mau naik ke 21 di Desember ini, ngerasain banyak tekanan, banyak pikiran, banyak beban. Apalagi aku tulang punggung keluarga, bukan masalah itu ya, tapi lebih kepada aku yang bisa diharapkan di keluarga. Dan orang tua semakin menua, kita kejar-kejaran sama umur mereka. Dan jujur itu kurang menyenangkan. Karena apa? Karena kita ngerasa kayak sebenarnya apa aku udah cukup ngasih orang tua? Aku ngerasa aku belum ngasih apa-apa. Aku ngerasa kayak kok aku udah kerja setahun, 2 tahun, tapi belum bisa ngasihin apa-apa, belum bisa membanggakan orang tua. Kita selalu berpatokan pada membanggakan orang tua, padahal sebenarnya kita udah melakukan itu tanpa kita sadari. Dan mungkin orang tua kita juga gak begitu nuntut banyak hal, tapi kitanya aja yang ngerasa kurang. Kembali lagi, ya aku juga mau ngucapin makasih untuk bapakku, karena aku agak gengsi ngomong secara langsung. Aku mau bilang maaf
Kalau misalnya Ayu sering galak, Ayu sering emosi, kalau pulang kerja Ayu agak manja juga, lebih kepada mungkin kesannya merintah atau apa, Ayu nggak maksud. Maaf juga kadang Ayu kesel sama bapak. Ayu cuma mau bapak panjang umur, sehat selalu. Maksudnya tunggu dulu Ayu bentar sampai Ayu bisa ngasih sesuatu, sampai kita punya rumah, kita punya sesuatu lah, bapak bisa menikmati masa tua dengan lega, dengan bahagia, dengan tanpa beban gitu. Maksudnya kita punya rumah, kita punya sawah, kita punya kebun atau apalah gitu, pokoknya bisnis gitu. Intinya menikmati masa tua bapak. Dan lanjut, video ini aku buat karena aku ingin tahu gimana prosesku, gimana perasaanku. Kadang cerita seperti ini karena aku nggak ada teman cerita, aku nggak mungkin juga cerita ini ke bapak. Karena apa? Karena dia pasti banyak pikiran, nanti dia kepikiran dan dia khawatir. Jadi aku nggak mau, aku bakalan cerita ke video ini. Mungkin agak aneh kesannya, tapi aku bakalan buat diary, aku bakalan buat konten ini sesuai dengan apa yang aku alamin. Dan mungkin ada beberapa kata atau perilaku aku yang kurang berkenan, aku minta maaf, kesalahan atau apa. Aku cuma ingin berkembang, dan aku harap teman-teman di luar sana juga bisa berkembang, bisa sukses, dan bisa mengejar cita-cita, mencapainya. Dan ingat teman-teman, mungkin kita ngerasa itu nggak mungkin, tapi Tuhan punya jalannya tersendiri, caranya tersendiri. Kalau misalnya cara satu gagal, kita harus cari cara berikutnya, cara kedua, ketiga, dan keempat, sampai kita bisa menemukan titik terangnya, sampai kita ngerasa aku bisa, ternyata aku bisa, ternyata aku berhasil. Dan kita nggak pernah tahu kapan waktu kita berhasil. Dan sekarang aku bertekad, aku mengajak teman-teman untuk mencoba percaya jalan Tuhan dan apa yang Tuhan kasih ke kita. Dan aku yakin kita semua mempunyai dosa, kita mempunyai hal negatifnya masing-masing, gak selalu baik, gak selalu berpositif atau apa, tapi setidaknya kita sadar kita masih punya Tuhan, dan Tuhan selalu ada untuk kita. Dan itu aja, sampai jumpa di aku menuju 21 tahun ngobrol bentar sama teman-teman. Bye bye, love you guys. Ingat makan yang banyak, jaga kesehatan, oke? Kerja boleh, kerja keras, tapi jaga diri, jaga kesehatan.